Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Ya. Nah, kembali lagi di Wani Duren akan berbagi. Kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sering muncul. Pertanyaannya yang akan kami jawab hari ini adalah kenapa di Wani Duren masih menyarankan bertanam bibit dongkelan. Dongkelan itu identik dengan bibit yang sudah besar. Kami juga selalu menyarankan kepada teman-teman yang orientasinya bisnis, itu adalah bertanam bibit dongkelan yang identik lebih besar daripada bibit polybag. Nah, kami memiliki alasan sendiri teman-teman, dan kami sudah membuktikannya di tempat kami sendiri, di tempat-tempat di mana kami merawat, malah yang di Pangandaran kemarin itu 2,5 tahun teman-teman. Ini sudah belajar berbunga. Memang tidak semuanya, tapi setidaknya ada yang usianya 2,5 tahun itu sudah berbunga. Nah, memangkas waktu ini. Jadi memangkas waktu itu bagi orang-orang pebisnis yang orientasinya berkebun itu tujuannya untuk bisnis atau investasi, ini sangat penting teman-teman. Jadi memangkas waktu itu sangat penting bagi pekebun durian yang orientasinya adalah untuk bisnis, untuk investasi. Jadi memangkas waktu panen, mempercepat waktu panen itu bagi mereka adalah hitungannya adalah uang. Ya, kami katakan memangkas waktu 1 tahun, ada 2 keuntungan yang didapat. Yang pertama adalah dari sisi biaya perawatan bisa menghemat 1 tahun. Kita ambil contoh nih. Ketika teman-teman tanam bibit yang misalnya polybag tingginya 70 cm, itu sangat sulit untuk bisa berbuah di usia 3 tahun. Sangat sulit. Bisa dibuahkan tetapi pohon dalam keadaan belum besar teman-teman. Usia 3 tahun dari bibit yang 70 itu. Harga 70 mungkin tingginya sekitar 70 cm juga. Ini sepertinya sangat sulit. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Kami pernah semai bibit teman-teman. Jadi kami paham betul. Ya, paham betul. Paham betul. Nah, tuh. Jadi memangkas waktu 1 tahun, biaya perawatan 1 tahun itu nilainya tidak kecil. Tidak kecil. Nah, di tempat kami biaya perawatan 1 tahun itu 1 pohon di atas 500.000 teman-teman. 1 pohon. Ya, di atas 500.000. Ini kami menghitung, jadi tidak sekedar yang ngawur itu enggak. Kami benar-benar menghitung. Jadi biaya perawatannya itu 500.000 minimal 1 tahun. Ya, nih dari sisi biaya ini, biaya perawatan. Ya. Nah, angka 500.000 tadi, kalau kita misalnya memberi bibit dongkelan, membeli bibit dongkelan harganya anggap aja 350. Nah, selisih harga antara bibit dongkelan dan bibit polybag misalnya 300. Ya, artinya apa? Ada selisih antara 500.000 dan 300. Artinya apa? Ya, ada selisih 200.000. Hanya karena uang 200.000 kita harus menunda waktu panen 1 tahun. Ini kalau dari sisi bisnis teman-teman. Dari sisi bisnis, rugi besar ini teman-teman. Ya, rugi besar. Karena kita inginnya menghemat uang 300.000, tapi kita terpaksa harus mengeluarkan uang 500.000 untuk biaya perawatan 1 tahun lebih panjang. Ya, ini dari sisi biaya operasional. Nah, kami katakan tadi ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah bisa menghemat biaya operasional 1 tahun. Kemudian yang kedua,
ya, kita akan mendapatkan keuntungan dari panen yang lebih cepat. Dari panen yang lebih cepat. Ya. Yang kalau misalnya bibit polybag itu panennya 4 tahun jadi 3 tahun. Artinya apa? Panennya maju 1 tahun. Kita anggap contoh ini. Ini contoh aja, teman-teman. Usia 3 tahun bibit dongkelan, ya, pengalaman kami itu bisa musangking, misalnya musangking. Anggap aja 1 batang itu isinya 10 butir, nggak usah banyak-banyak. 10 butir aja. Dan itu kami mengalami, teman-teman. 10 butir musangking, ya, anggap aja beratnya 1,5 kilo. Jangan ngomong 2 kilo dan 3 kilo, jangan. Ya, 1,5 kilo. Nah, sekilonya jangan ngomong 300.000, teman-teman. Jangan ngomong 200.000, cukup 150.000. Tinggal teman-teman kalikan. 10 kali 15 itu adalah 15 kilo. 15 kilo kali 150.000 itu setara dengan 2 juta. Ya, setara dengan uang juta. Nah, gara-gara kita menghemat 300.000, tapi kita kehilangan uang 2 juta lebih, 2.500.000, teman-teman. Ini kalau hitungan bisnis, konyol. Ini kalau kita hitung orang-orang bisnis, konyol, teman-teman. Kita tidak mau kehilangan uang 300, tetapi kita melepas peluang untuk bisa untung 2 juta. Konyol kan? Konyol, teman-teman. Nah, itu alasan kami kenapa kami sampai hari ini, ya, tetap konsisten menggunakan bibit dongkelan. Karena bisa memangkas waktu panen lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi itu 2 keuntungannya tadi itu. Menghemat biaya operasional tahunan. Ya, yang kedua mendapat keuntungan lebih cepat. Nah, efek panen yang lebih cepat tadi memiliki efek domino. Artinya begini. Misalnya, teman-teman tanam panennya usia 4 tahun. Di usia 4 tahun itu panennya baru 10. Nah, kami yang di tahun pertama panen 10, di tahun kedua nggak mungkin panen 10, teman-teman. Pengalaman kami, ya, pohon kami yang sekarang ini usia 2,5 tahun, tahun kemarin panen. Yang 3,5 tahun perkiraan kami, musangking kami, bukan musangking ya, duri hitam kami bisa isi sampai 30. Inilah efek domino. Ya, kalau kita ngomong hitung-hitungan di matematika itu ada istilah bunga majemuk. Jadi gulung ini, bunganya menggulung-gulung. Ini efek dominnya ini menggulung. Jadi di awal kita untung lebih cepat, di tahun yang kedua keuntungan kita berlipat. Karena apa? Pohon durian ini tumbuh dan semakin besar identik dengan tanaman itu buahnya semakin banyak, teman-teman. Nah, itulah teman-teman, ya, kenapa, ya, kami sampai hari ini masih konsisten dengan bibit dongkelan, dengan tanam bibit yang lebih besar dengan catatan tingginya tidak lebih dari 2 meter. Ya, nah, kurang lebih itu. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering diajukan kepada kami. Dan di video berikutnya nanti kami akan berbagi bagaimana cara memilih bibit dongkelan yang baik dan berkualitas. Oke, teman-teman, ya, tetap semangat berkebun durian bersama kami, Dewan Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.